Wow, halo teman-teman, selamat malam. Akhirnya kita live ya. Hari ini ada teman saya nih, sekelas, sejurusan, dan sekarang sekantor. Jadi kita udah berteman dari tahun 2008. Kita akan ajak Ram dan Raka sebentar ya. Wow. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas tentang alumni jurusan pendidikan yang kerjanya di lain bidang. Ini menarik banget karena perbincangan dengan Raka beberapa waktu lalu menjadikan hari ini untuk membahas kenapa sih alumni jurusan pendidikan kok sebagian besarnya justru kerja di bidang yang lain gitu. Nah, hai Kang, apa kabar? Halo, Po. Akhirnya sinyalnya Sehat bagus dong. nih. Sehat ya, alhamdulillah ya. Lo di mana nih? Di kantor ini, masih di kantor gitu, Po. Oh, di kantor ya. Alhamdulillah. Iya. Sehat-sehat. Nah, Kang, ini kan kita sekitar 2 minggu lalu ya, kita sempat diskusi. Waktu itu gue live Ya. sama Kidung Paramadita, Putri Indonesia, tentang pendidikan. Dan Mm-mm. waktu itu kita juga ngebahas kenapa alumni pendidikan banyak yang kerja di bidang lain gitu. Waktu itu gue cerita, dari 47 orang di kelas kita, mungkin nggak sampai 10 orang yang akhirnya jadi guru, ya nggak sih? Iya, iya. Ini seru banget ya. Sebelum sebelum kita membahas itu semua, gue mau uh, lo mungkin cerita sedikit ya, selama pandemi ini apa sih yang lo kerjain sekarang selain kerja gitu untuk kerjaan jurnalistik lo sekarang? Ngapain aja gitu? Oke. Jadi, Po, thank you Ah, loh udah nyempetin waktu buat kita ngobrol-ngobrol ya. iya Tapi sama-sama. kalau ngobrol sama gue syaratnya nggak usah serius-serius, harus santai. Iya. Ini makanya juga santai banget kita tadi ngaret ya. Terus kita Iya, juga baru bikin santai poster karena banget. emang pengen santai aja sih. Gimana gimana? Lo Iya. ngapain aja selama corona ini? Sama sih ya, semua semua program di divisi news kan sekarang lagi nggak trip dulu tuh, lagi nggak liputan dulu ke daerah-daerah. Karena kan tahu sendiri kalau di program gua kebetulan liputannya harus ke daerah kan. Sama kita. Begitupun program lo itu, program acara lo. Nah, jadi yang kita kita kerjakan di kantor, kita bikin kayak semacam digital kontennya program gue gitu. Misalnya digital Iya, kontennya si Bolang gitu. Nah, iya, jadi ada kayak semacam live streaming dari akun official Trans 7, dari YouTube, dari Facebooknya. Ada iya. juga kita live dari Instagram, akun program gue sendiri gitu lah. Hmm. Jadi lebih silaturahminya kita lebih ke sekarang dari media live-live di medsos ini sih. Justru kita Gitu. jadi lebih sering Sementara saling menyapa ya nggak sih? iya, sama teman-teman di daerah juga terus sama apa teman-teman yang biasanya kita mungkin kalau sampai kantor abis liputan udah gitu kan sibuk dengan PR-PR yang kita bawa dari daerah, tapi sekarang kita lebih sering komunikasi lewat kayak gini nih. Iya, 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 Gitu. benar-benar. Lebih senang Sama ngobrol kan lu jadinya gimana? sekarang. Lu gimana? Lu gimana? Gue sama sih, karena awalnya kan kita adaptasi dulu untuk remake liputan-liputan lama ya, yang kita namakan repackage gitu. Terus menghasilkan liputan-liputan baru dari program baru selama corona ini. Kalau gue di program kuliner, jadi gue adaptasi banget tuh yang tadinya nggak pernah yang namanya makan-makan dan juga masak-masak. Kaku banget, jujur kaku banget. Gue harus banyak belajar nih dari teman-teman yang lain. Terus susah buat keluar dari image program gue sebelumnya yang ke desa Ya, terpencil, yang bahasnya pendidikan gitu ya. Mungkin orang selama ini mikirnya, oh Rivo tuh bahasnya pendidikan terus gitu. Tapi di program yang baru ini gue bahkan dari segi bahasa gitu ya, gue harus ya ini banget harus baca hari-hari adaptasi. ya. Nggak boleh kaku-kaku gitu. Nah itulah ya. Bener-bener. Jadi bang Terus, secara nggak langsung kok lu di program kita sebutnya program Indonesiaku itu kan ya kayak membentuk karakter lu untuk kayak mikir ngomong pun jadinya serius gitu. Nah, banget gue nggak mau nih, ini gue nggak bahasa mau kita nih aja di, udah di beda kan. nih gue nggak mau nih di live kali ini ngomongnya serius deh. Lo lihat kan tadi opening gue itu bahasanya kayak gimana. Aduh,
Jadi teman-teman yang sekarang udah gabung nih, teman-temannya Rivo ya, teman-teman saya juga mungkin tadi ada beberapa. Kita itu ya aslinya sebenarnya gila gitu. Cuman karena tuntutan program Gue ya, enggak sih. terutama Rivo tuh karena tuntutan program harus 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 seperti itu ya. Iya, benar. Ya itulah yang kalian lihat, sebenarnya enggak kok. Ya buktinya kan, eh, yang harusnya lempeng-lempeng jadi guru ternyata pada melenceng, iya nggak sih? Benar, benar, benar. Nah, itu menarik Gitu. tuh, Kang, karena dulu kita 4 tahun ya kuliah menjadi guru, cara mengajar dan lain-lain, sampai yang mungkin awalnya kita nggak terlalu berorientasi untuk menjadi guru, ya nggak sih? Kalau gue sih dulu nggak pernah yang namanya punya cita-cita jadi guru, jujur aja gitu. Tapi ketika Hmm. milih jurusan, gue pengen sosiologi, terus guru BK gue bilang, udah kalau jadi guru tuh kamu dapat ijazahnya 2 gitu. Gue teriming-imingi dengan ijazah 2 gitu. Jadinya akhirnya gue milih, tahunya harus belajar ngajar pakaian rapi setiap semester tuh berat banget buat gue gitu. Terus pas lulus kan juga kita diarahkan buat magangnya ngajar, lulus juga jadi guru itu cobaan banget buat gue sih. Kalau lo gimana dulu waktu jadi mahasiswa pensos gitu, pendidikan sosiologi? Iya. Emang lo mau Ya atau gimana? sebenarnya sih ya apa ya, kurang lebih sama Vo kayak lu Vo. Eh, Kebetulan kan status mahasiswa gue tuh itu, gue sebagai mahasiswa daerah. Ya Hmm. kan, gue dari daerah. Jadi ceritanya, Padahal deket banget eh, sih dat- daerahnya juga. datang datang ke Jakarta itu ya kita ngerantau ceritanya. Kuliah sekolah di Jakarta, ya kan? Nah, kalau ngomongin memang niat mau jadi guru, sebenarnya enggak. Nggak ada niat Karena sama lebih ke sekali. lebih 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 ke ini sih, lebih ke ada mungkin, ya terbawa terbawa lingkungan di daerah gue waktu itu yang Hmm. kebanyakan yang kuliah itu ngambilnya guru. Nah, jadi lingkungan itulah yang seolah gue diarahkan oleh lingkungan, lo jadi guru gitu. Ya akhirnya coba masuk, ya itulah kita 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 bareng di apa, pendidikan sosiologi ya di Hmm. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta Timur ya, hampir keluar Jakarta tuh juga Aduh, lokasinya. gila loh. Bener-bener nggak ada kayak, oh gue nanti cita-cita mau jadi guru, gue mau jadi ngajar, mau jadi PNS, guru profesional gitu kan. Gue punya anak didik yang cerdas-cerdas, nggak, sama sekali nggak ada pikiran. Jadi lebih ke ya udah lu kuliah, tanda kutip formalitas kuliah, selesai, lulus, udah. Seru Alhamdulillah sih ya, kita iya, dapat dua alhamdulillah ilmu kita ada yang bareng gitu. nampung, Iya benar. iya. Gue waktu itu Alhamdulillahnya gini, kepikiran Vo. gini. Gimana gimana? Alhamdulillahnya kita Heeh. lulus dari, pendidikan sosiologi dengan punya akta 4 sertifikasi guru ya, ya kan? Nah, kita Benar. bisa kerja di apa, di bidang yang sebenarnya ya ini bukan bidangnya gitu. Terima kasih untuk kantor kita. Tapi kan gue duluan yang masuk, lo kan belakangan kan. Oh Kita sempat iya, kepisah benar benar. di pekerjaan Setahun. walaupun kita lulusnya waktu itu bareng ya, tahun 2013. Mm-mm, Waktu benar. lulus itu kan kalau gue tuh langsung job fair dan gue akhirnya masuk ke Trans 7 gitu. Lo kemana Benar. waktu itu? Sebenarnya sama kok. Kalau prosesnya gue lulus lulus kan kita sama bareng 2013 bulan Ya. Maret, gue inget banget tuh. Eh gue ikut coba ke broadcast juga. Cuma waktu itu gue coba daftar apply ke Trans TV, ya kan? Hmm. Ah, cuman ya mungkin ikut tahap-tahapannya udah lumayan lama tuh, dari mulai tes tertulis, tes ya wawancara sama usernya udah lumayan tinggi tuh, udah lumayan panjang kan. Tapi kok nggak ada di tahapan terakhir, udah gue inget banget itu wawancara interview sama, siapa namanya, Mas Aceh ya, Andi Andi Hairil siapa? Ada gitu ya. Iya. Nah itu udah sama dia, udah ketemu tuh. Tapi kok nggak dipanggil-panggil ya gitu. Udah lama kok, 2 bulanan tuh nggak ada kabar. Akhirnya gue coba ke dunia perbankan. Nah disitulah gue di perbankan lumayan tuh, sekitar 2 tahun, 1 tahun 8 bulan per 2 tahun gitu kan. Udah di dunia perbankan gue masih kerja, masih pakaian rapi. Waktu itu inget banget ada, eh, penerimaan di Trans 7 secara on the spot. Gue Hmm. datang ke sini, ke kantor ini waktu itu, Ah, datang masih pakaian kerja, ikutan tes, keterima. Gitu.
Hmm. Jadi ya panjang. Ini ada teman-teman kita nih Kang. Ada Oh Celia, ada iya, Gesang, semua teman-teman yang dulu sekelas ya. Ada halo, teman-teman yang mungkin dulu Halang, bareng ada juga di Ocel ya. kuliah. Ada Ocel, halo Ocel. Siapa lagi tadi? Ada Gesang tuh Kak tadi. Andara ya, Putih, Kayaknya ada banyak Maya tuh. deh tadi bergabung deh. Jadi Oh ya? teman-teman dulu tuh saya sekelas sama Raka. Dulu kita juga apa namanya setiap jeda mata kuliah tuh biasanya kita sharing-sharing mata kuliah ya. Kang, maksudnya saling belajar. Iya, Siapa yang pinter tuh biasanya saling ngajarin gitu. Akhirnya kita lulus bareng karena kita kompak juga, skripsian juga sama-sama ambisius, kalau satu selesai semua harus selesai gitu, dan akhirnya mm, lebih dari 90% kelas kita tuh lulus barengan di masa yang sama itu gitu. Terus iya waktu itu bener. memang sebagian ikut ke Broadcast Expo bareng gue waktu itu bareng Gesang segala macem tuh, Sang ya, ke TV-TV. Akhirnya Gesang sekantor sama gue kan awalnya tuh, dia di Trans TV, gue Trans 7. Kemudian bener. ada beberapa temen yang ke TV-TV lain. Akhirnya berapa waktu kemudian lo gabung. Ketemu semua Iya, kita ya, iya akhirnya ketemu lagi ya. bareng-bareng. Terus sempat sama-sama Mm-mm. di redaksi juga, melanglang buana ke program-program. Terus kita barengan di Ayo Mudik ya nggak sih? Bener. Kita tuh nggak pernah Dan gue nyangka, masih maksudnya. kayak Uh-uh. kayak kayak gue paling blow on gitu po waktu itu, inget banget gue. Tapi lo sebagai closing waktu itu di Ayo Mudik, lo kita percaya jadi closing di hari itu gitu. Aduh gila. Orang yang udah berpengalaman ya kan, gue yang anak katakanlah anak baru masuk, belum tahu ilmunya tentang itu, langsung tiba-tiba jebret. Ah, ya gue menyadari mungkin ya itulah uniknya di kantor kita ini kan. Tuh Bener-bener ada Putih belajarnya juga tuh itu gabung tuh kan. ya halo Mbak Putih. Ya, tuh ada Itu yang Mbak Didi bener-bener juga. kita harus Kang, oh, belajar di lapangan gitu. benar. Enaknya Trans 7 adalah kita tuh tidak melalui masa pelatihan-pelatihan dulu, baru ke lapangan gitu. Tapi kita Setuju. justru di lapangan dulu, baru ke pelatihannya. Supaya belajarnya memang dari kesalahan di lapangan ya nggak sih? Walaupun hancur banget di lapangan pasti. Iya benar, yang namanya kita digoblok-goblokin, dibego-begoin, itu kayak bener-bener orang anjing nggak ada harga dirinya banget nih kerja itu kan. Tapi di situ seninya. Iya, orang langsung underestimate nih, reporter apa nih kok emang nggak dikasih Iya pelatihan sih. gitu. Memang awalnya gitu. Jadi kita emang dicemplungin aja dulu sampai akhirnya bisa akhirnya expert di bidangnya gitu. Tapi ini Bener-bener. menarik banget nih, selama Trans 7 kan lo udah ke beberapa program nih. Apa aja tuh Kang? Pertama jelas di program Hard News ya di redaksi. Di Hmm. redaksi nggak lama, gue cuma 4 bulan apa 3 bulan gitu. Habis itu langsung ke program anak-anak, ke laptop si Unyil. Hmm. Laptop si Unyil, setelah itu rolling ke program remaja, itu ada etalase. Hmm. Nah, setelah program etalase di rolling lagi ke program off-road, kalau nggak salah 1000 miles ya, kalau nggak Thousand salah tuh ya. miles. Ah. Cuman gue belum sempet trip karena waktu itu sakit, akhirnya gue di rolling ke Bolang, sampai sekarang tuh, Hmm. di program Berapa, anak-anak. berapa lama di Bolang? Begitulah, sebenarnya banyak perjalanan lumayan panjang, beberapa program dan apa ya, nggak tahu gue nyaman aja dengan anak-anak sekarang. Iya. Tapi ngomong-ngomong si Bolong, lo cukup lama di sana, berapa lama tuh? Udah dari 2017 apa? Iya 17 kali, Vo. Apa 16 ya? 3 tahun, Gitu. lumayan loh. Gila lo, apa Nggak, namanya, karena kan selama karena 12 trip-trip kali terus, Vo. Jadi kalau 3 kalau tahun tuh. kerjanya di lapangan, kita trip ke daerah tuh nggak berasa. Iya, Gitulah. benar. Tiba-tiba udah akhir tahun aja, iya nggak? Iya, tiba-tibanya udah akhir tahun aja udah disuruh ngisi apa tuh namanya tuh? Apa? PE. Isi SKI dan PE. Iya, itu gitulah. Iya, 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 Sama benar. kan? Lu di Indonesia ku lumayan lama kan di program yang sekarang itu? Iya, 5 tahun lumayan. Jadi Nah, itu. tua di situ ya. Nanti jangan Tapi, jangan sampai aja lu di rolling ke Bolang atau gue di rolling ke sana. Jangan sampai nanti program bareng gitu. nah, tapi akhirnya modusnya kita, kalau gue sih akhirnya modusnya gue adalah mengedepankan item-item yang berhubungan sama pendidikan. Entah kenapa sih, emang udah panggilan atau emang ketertarikan gue ke sana, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti risetan gue tuh selalu ngarahnya ke sana sih gitu. Itu terjadi sama lo juga nggak sih? Iya, kalau kalau gue sih sebenarnya secara nggak langsung sih, Po. Jadi Hmm. gini,
em, apa ya? Gue berhadapan dengan anak-anak yang jelas dunianya berbeda. Nah, Ya. di situ gue mencoba memposisikan gimana caranya gue ada di dunia mereka, ya. Terus dan gue juga masuk ke dalam kelas untuk Mm-mm. yang namanya casting. Nah, Mm-mm. lo bayangin, Vo, kalau misalkan gue datang ke daerah, terus gue masuk ke dalam kelas, ketemu mereka-mereka anak-anak untuk gue casting, jadi Mm-mm. kayak, oh, gue kayak lagi ngajar dulu nih, gitu kan, kayak lagi PPL. Banget Bener-bener banget. kayak, bener-bener kayak, ya, apa ya? Sebenarnya tipis kalau 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 lu kan jelas, kalau lu kan pendidikan bisa diangkat temanya. Kalau si Bolang ini tipis karena yang kita akan kejar itu justru keceriaannya gitu. Keceriaannya. Walaupun ada sedikit sentilan-sentilan tentang pendidikan di daerah yang gue datengin, misalkan Mm-mm. mereka bangunannya misalkan udah nggak layak pakai atau akses dari kampung si anak-anak itu untuk menuju ke sekolah ternyata susah banget, itu kadang bisa kita Mm-mm. angkat tuh untuk Mm-mm. isu sosialnya, tapi nggak Mm-mm. tebel kayak di program lo gitu. Itu Ya sih. akhirnya kadang tim lo juga merekomendasikan desa itu ke gue atau kadang gue yang merekomendasikan apa namanya anak-anak di desa gue ke lo ya nggak sih kita tuh saling bertukar Bener. infonya kan kayak gitu ya. Ya iya, akhirnya kita saling tukar informasi gitu kan. "Vo, di sana anak-anaknya gimana gitu? Alamnya bagus nggak?" Gitu. Uh-uh. Kalau gue "Listriknya ada nyarinya nggak?" ini sekolahnya jauh apa enggak, terus sekolahnya dari kayu apa enggak. Lu sekarang di rumah sekarang ya? Iya, Sinyal makanya gua aman. sinyalnya agak kurang ini nih. Tapi Kang selama lo Ngomong-ngomong, selama lo trip ini ngomong-ngomong, eh, selama lo trip ini yang lo lihat apa sih pendidikan di kelas-kelas tuh kayak gimana sih? Lo apa namanya ngerasa apa yang kita pelajarin di kuliah tuh kepake nggak sih di kerjaan lo, terutama ke daerah-daerah yang ketemu sama anak-anak kecil itu gitu? kalau secara teori sebenarnya gini, Vo, itulah modalnya itu kan kita kayak itu tadi kedekatan kita, gimana cara kita mendekatkan diri sama anak-anak. Kalau gue ya, di gue nih ya. Tuh ada Terus Indi tuh halo Indi, lagi di mana ini? Lagi di Jepang apa lagi di mana ya? di Bali di Bali. Oh, di Bali. Halo Indi. Lanjut ya. Nah, kalau Mantap. kalau kalau gue secara nggak langsung ya itu ngerasanya kayak pendekatan gue dengan anak-anak, pendekatan gue dengan warga, dengan ya pemerintahan daerah setempat. Itu kan juga waktu kita kuliah kan kita sering tuh yang namanya penelitian-penelitian kan ke daerah-daerah yang Bisa. di mata kuliah itu kita ada mata kuliah sosiologi pedesaan kalau nggak salah, ada sosiologi bla 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 bla, yang prakteknya itu kita harus penelitian ke daerah dan itu nginep selama kurang lebih 7 hari kalau nggak salah. Nah, jadi apa yang kita kerjakan, yang gue kerjakan sekarang itu sebenarnya nggak kaget-kaget banget gitu. Di kuliah pun kita sering yang namanya nginep di rumah warga dengan kondisi listrik nggak ada, air juga terbatas. Nah, dari modal-modal itu yang sekarang, ternyata kuliah gue kepake juga ya, walaupun gue nggak ngajar formal gitu loh. Iya, Jadi sekarang ngajarnya itu lebih kepada ngajar-ngajar yang, hey, kalau gue di kelas, mungkin anak didik gue cuma 30 atau 40 orang maksimal. Sekarang benar. gue bikin satu tayangan, 30 menit, anak didik gue satu Indonesia. Nah, itu yang Benar. bikin gue bangga. Iya, iya, iya. Itu itu sebenarnya Gitu. alibi ya kenapa kita mungkin lebih memilih pekerjaan ini dibanding jadi guru. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin lo akhirnya tertarik buat kerja jadi jurnalis? Karena kan lo tadi ya kita nih di pendidikan terus lo di perbankan. Kenapa akhirnya lo berlabuh di jurnalistik ini? Kalau kalau lo nanya gue jawabnya jujur apa serius apa enggak nih? Jujur, jujur, jujur nggak ada yang Oh, boleh jujur ya. pencitraan. Oh gitu. Nanti tapi inget ya, gue jawab nanti lo juga harus jawab karena Iya, karena iya, iya, iya. pertanyaan dan tema yang lo angkat ini berlaku untuk gue dan lo juga. Iya, iya. Ini Iya ada kan? Wilham tuh, teman sosiologi kita dulu juga. Oh, Wilham. Oh ya, halo Wilham ya. Mm, mm, mm. Semoga masih inget dia sama gue, Wilham. Ingat lah. Terus, terus, terus. Nih, em,
Lo tadi nanya apa sih? Astaga. Lupa gue. Kenapa lo akhirnya milih dunia Oh jurnalistik iya. sampai sekarang sekian lama nih gitu ya? Kenapa lo berlabuh di sini gitu? Eh, Kalau misalkan kenapa gue milihnya dunia jurnalistik gitu kan, perbandingannya gini, kenapa lo nggak jadi guru, kenapa lo pilih sekarang jurun ke dunia jurnalistik gitu, itu nggak bisa dibandingin. Karena dulu Ya. dari awal aja gue nggak ada cita-cita jadi guru kan, dari awal pun kita tidak ada cita-cita jadi guru, itu, not. Nah, terus kenapa gue pilihnya ke jurnalistik? Gue seneng hiburan, Vo. Gue seneng hiburan. Seneng yang namanya kayak kalau kalau gue kan orang daerah nih, anak kampung kan, gue kalau lihat TV itu, nonton TV itu, wih ketemu artis-artis gitu kan. Apa namanya, mereka tampil di atas panggung, terus juga Hmm. kita bisa nonton acting mereka. Nah, gue kepikiran kok kayak gue kayaknya pengen deket sama mereka gitu. Mungkin hal yang paling realistis yang waktu itu gue lakukan adalah gue mencoba eh, masuk ke dapurnya gitu. Nah, di sini lah dapurnya. Ternyata di sini ketika udah masuk, udah masuk ke dunia sekarang ke jadi jurnalis, ya ternyata oh gini gitu kan. Oh Ternyata gini syuting sepusing itu ya. itu. Iya, ternyata gila ya, ternyata ribet ya, nggak sesimpel apa yang kita tonton gitu. Banget. Ternyata Nah. wow, gitu sih. Dan Iya, dan iya, iya. beruntungnya ya, gue beruntung, ini opini gue sih, beruntungnya gue masuknya ke divisi news gitu. Artinya satu divisi yang masih punya idealis bagi gue. Itu sih, Mm-mm. opini gue loh Tapi ya. tapi lo apa namanya menjadikan bidang ini bidang terakhir lo mungkin atau lo masih penasaran sama bidang lain, industri lain gitu? Em, kalau 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 kayaknya sejauh ini gue masih masih nyaman sih, Po, di apa di dunia ini gue masih nyaman banget, dan gue punya cita-cita gue pengen keliling Indonesia, gue pengen mengenal anak-anak, gue pengen punya saudara di semua, kalau bisa di semua provinsi, di semua kelurahan kalau bisa ya. Nggak mungkin ya. Itu sih, gue Gue curiga lo pengen mau nyalek, pengen mau nyari jaringan nih, kayaknya mau maju partai iya, kalau gue rasa. minimal minimal kan kalau misalkan gue ke daerah, kalau lu ke daerah, kita udah pernah kerjasama dengan pemerintahan daerahnya, dengan masyarakatnya, kayaknya kita udah nggak asing gitu. Iya, Gitu iya, sih. iya. Lu jawab dulu dong, lu Seru ya. kenapa lu beralih dari dunia keguruan lo untuk jadi yang sekarang ini? Gue tuh nggak pernah punya cita-cita jadi guru, nggak pernah punya cita-cita jadi jurnalis. Cita-cita gue dulu jadi arsitek, cuma fisika menyebalkan, jadi akhirnya gue masuk IPS gitu kan. Terus uh, ya itu tadi, gue kuliah tuh cuma karena mikir gue dapat ijazah dua dibandingkan dengan jurusan lain, mungkin ijazah gue cuma esos dan satu gelar gitu ya, dan gue mikirnya akan membuka kesempatan gue kalau punya dua ijazah gitu. Terus akhirnya dapat Mm-mm. akta 4, dapat SPD, itu nggak kepake juga gitu karena di job fair waktu itu memang proses TV dan radio tuh cepet banget ya kan, cuma seminggu Mm-mm. 2 minggu gitu, apalagi Trans 7 cuma sekitar 4 hari kita langsung tanda tangan kontrak. um, Setelah itu juga gue nggak menemukan alternatif pekerjaan yang menurut gue lebih baik, sampai sekarang nih belum ada, karena mungkin kalau yang gajinya lebih besar, jabatan lebih tinggi banyak gitu ya, tapi Mm-mm. pekerjaan ini membuat gue bisa berkontribusi lebih besar dibandingkan pekerjaan lain, Mm-mm. ya nggak sih? Kayak tadi lo bilang ya, itu sebenarnya alibi sih. Tapi maksudnya gue bisa membuat puluhan juta orang yang nonton nih akhirnya bergerak buat sesuatu gitu, entah itu buat pendidikan atau sekedar sharing info segala macam, dan gue tahu dapurnya dari informasi pertama, informasi tangan pertama gitu. Jadi ini ibarat gue sama Nadine nih, mungkin gue lebih tahu gitu ya kondisi anak-anak di daerah tuh Benar, gimana. Itu sih menurut gue bekal yang nggak dimilikin sama pekerjaan lain gitu, dan privilege jadi jurnalis tuh setuju. besar banget. Lo bisa tidur di rumah pengemis, istana gitu kan, jadi lo hampir tahu semua informasi yang ada di Indonesia ini tuh tangan pertamanya tuh ada di lo. Dan gue mau jadi orang yang Iya, punya andil besar sih di situ. setuju, Gitu, Po. apa ya, gue takut banget jadi robot kan kalau misalkan di kantor kemudian di belakang komputer gitu ya, jadi apa gitu posisinya. Takut banget, gue nggak ngerti, takutnya skill gue mati, takutnya
kreativitas gue berhenti gitu. Secara kan kita orangnya bersenan ya, nggak bisa Ya, di satu ini aja gitu. setuju. Ini juga mungkin gini, Vo. Suara lo tadi tadi gede, suara lo tiba-tiba suara lo kecil. Nggak tahu kenapa tuh teknisnya. Apa ya? Berarti jaringannya. Nah, Ah, cuman ah, gini, ah, Vo, gue nambahin ya. Ini kan kita ah, ngobrol ah, ya. Ini gue nambahin. ah, ah. Mungkin itu juga yang jadi salah satu kenapa gue keluar dari dunia apa tuh namanya keguruan, ya kan? Nah, ini opini loh, pendapat gue tidak tanpa mengurangi rasa hormat gue ke teman-teman yang jadi guru gitu. Ya gue ngerasain di lingkungan terutama ruang guru ya, di lingkungan ruang guru tuh bagi gue kolot gitu. Gitu sih. Iya, 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 iya. Jadi ya karena lagi-lagi kita dunia kita beda-beda. Yang gue alamin adalah gue masih muda, gue masih harus kayaknya gue harus 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 pikiran gue tuh harus liar gitu, harus kreatif. Nah, sedangkan gue ngalamin beberapa bulan jadi seorang guru di dalam ruang kelas itu gue kayak nggak main tuh, pikiran gue nggak main, otak gue nggak main gitu. Itu sih. Iya, iya. Itu juga jadi salah Eh, satu tantangan sebenarnya. iya, nah mungkin teman-teman juga banyak yang nanya ya Kang sama kita gitu. Sebenarnya untuk bisa jadi jurnalis tuh basic pendidikannya apa gitu. Karena orang pasti berpikir bahwa kita yang kerja di dunia jurnalis adalah orang-orang yang lulusan komunikasi. Sering banget gue bilang Ya, sama mereka, teman-teman yang nanya gitu, bahwa 90% di kantor kita tuh bukan lulusan komunikasi, ya nggak sih? Karena kan kita juga dapat pelatihan dari nol, eh, punya basic pengetahuan juga enggak jurnalistik. Yang penting punya kemauan aja sih buat belajar. iya, Bikin naskah kan juga kita tidak punya basic ya di kampus gitu sama nggak, sekali. Nol gitu. Walaupun ada sosiologi komunikasi, kemudian mata kuliah umum, tapi itu juga nggak membuat kita punya bekal buat jadi jurnalis gitu. Jadi mm-mm. memang harus mau belajar sih orangnya gitu. Kalau lo juga nggak mau belajar, gue yakin lo juga nggak bisa survive di sini sih, ya Setuju, kan? Karena setuju, betul. tantangannya banyak, cobaannya banyak, terus nggak enaknya juga banyak jadi jurnalis tuh kan. Lo harus Mm. panas-panasan, harus nunggu, harus banjir, nyamperin bencana gitu kan. Gitu sih. Cuma Jadi ya itu kayak tadi menurut kayak gue seleksi alam kontribusinya sih. masih besar. Jadi nanti kalau kalau jadi nggak bukan berarti ketika ketika gue milih jadi jurnalis tiba-tiba tiba-tiba menyenangkan gitu, enggak. Banyak juga Ya, teman-teman kita yang seangkatan yang pada akhirnya pada keluar karena nggak betah gitu. Ya itu dia tadi, dunianya berbeda. Kalau kalau emang bukan dunia lo, dimanapun gue yakin ya kalian nggak akan pernah nyaman sih sebenarnya gitu. iya, menurut gue sih kenapa teman-teman kita mungkin yang baru gabung di dunia jurnalistik ya resign di tahun pertama tuh karena emang cobaannya segitu berat sih Kang. Maksudnya mereka harus adaptasi yang tadinya anak kuliahan gitu mungkin dengan fasilitas yang ada, Hmm. terus tiba-tiba mereka harus survive datang jam berapapun ketika ditelepon, liputan Iya. sampai jam berapapun ketika narsumnya selesai gitu kan. Itu sih, tapi kalau kita kan karena udah lewat masa-masa itu jadi ya udah gitu, punya polanya, Ya jadi punya sekarang cara menanggulanginya gitu, jadi nyaman. hmm. Jadi sekarang udah pikiran-pikiran kita tuh udah kayak pembuat program sendiri, udah kreator iya gitu, penulis naskah iya gitu kan. Benar. Bahkan gue sekarang lagi seneng-seneng belajar apa namanya, Vo, kayak ya lebih ke pelajarin tentang kamera sih, Vo. Jadi pergerakan Iya, kamera, ngambil ngambil sudut pandang sendiri itu asik tuh yang gitu-gitu. Itulah yang sebenarnya wah ini baru nih, seru nih kerjaan gitu. Nggak benar, benar, berasa benar. beda beda jujur ya, gue waktu gue di redaksi ngalamin gue kayak ngerasa lu kerjain gitu, cuma sebatas itu kerjakan sesuatu yang disuruh gitu. Lip apa namanya ya, kok Terus tes. iya, terus Nah kan itu, nah kalau pekerjaan ini sekarang tuh di membuat kita memungkinkan banget buat kita belajar, ya nggak sih? Belajar iya dong. banyak hal deh. Misalkan gini, lo reporter bukan berarti itu lo cuma taunya bikin naskah, riset dan lain-lain, tapi juga lo bahkan Hmm, akhirnya dapat kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang kamera, penggunaan operasional drone misalnya, kayak gitu kan. hmm, Keahlian-keahlian yang mahal kalau kita mau les sendiri gitu. benar. Jadi Iya keluar iya dari benar. Trans 7 nih nanti kapanpun gitu ya,
lo punya harga yang mahal banget karena lo bisa melakukan ini gitu. Nggak cuma satu dua hal Harusnya sih doang. gitu. Harusnya gitu. Udah mulai ditawar belum? Nanti Hati-hati lo. yang nawar juga taunya inian sebelah kan. Terus, terus Terus kalau teman-teman gimana, mau Po? nanya boleh ya Kang ya. Boleh. Ini temanya kan sekarang nih apa nih? Alumni jurusan pendidikan. Jadi kita sama-sama dari jurusan pendidikan sosiologi. Saya dan Rivo satu waktu itu satu Ada kelas Tina tuh. dan ah Ada Tina. Tina, halo Tina Martina. Tina, halo Tina, halo Kak Kintan. Nah itu, jadi kalau mau tanya bisa ke saya, bisa ke Rivo. Jadi Iya boleh. apa Karena ya? kita sama aja Ngobrol. sih. Dulu sekolah, sekarang Sama sekantor. aja. Lu sekali-kali Itu juga ada Kintan nih main lah, kelas 7 Po. juga nih. Sekali main ke daerah gue, Po, ke kampung gue di sana. Siapa tahu bisa lo Iya, angkat kan apanya gitu. walaupun kampung lo tuh, yang lo sebut kampung tuh ternyata deket banget ya dari Jakarta ya. Jakarta Cikarang ya elah cuma sejam paling. Bekasi aja udah Kang, di beda orang tua lo pilih, pernah ah? nanya nggak sih, kenapa Mm-mm. lo dari kuliah pendidikan terus tiba-tiba lo kerjanya di bank, terus kenapa lo tiba-tiba kerjanya di jurnalis gitu? Em, Keluarga gue tuh bukan keluarga yang apa, Po, udah bukan keluarga yang apa ya istilahnya banyak mau tahu tentang apa yang gue lakuin gitu sih. Jadi lebih ke apapun itu gue mau ngapa-ngapain juga selama itu jalurnya bener ya itu terserah karena lo yang lebih tahu gitulah intinya. Iya. Apalagi selama apa terutama di fase kuliah semester akhir lulus kuliah kerja itu sosok sosok ayah udah nggak ada gitu kan artinya udah nggak ada teman diskusi tuh lebih lebih apa artinya di sini diskusi tentang diskusi yang apa di luar dari keluarga ya di luar omongan domestik gitu nah itu sangat sangat jarang apa ditanyakan ke gue sebagai anak lu kenapa nggak jadi guru gitu ya udah simpel jawabnya nggak seneng udah gitu. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Dan akta 4 sekarang nganggur kalau mungkin ada yang mau sewa dah sok balik beli itu akta 4. Iya ya, akhirnya nggak kepake Aduh, ya, ngapain juga ya. Tapi lo akan iya nggak sih? ngajar nggak suatu hari nanti? Mungkin gue ngajarnya melalui media program gue sekarang ini. Gitu. Mengedukasinya lewat itu ya. Ya, Kalau gue tuh gue Kang gue masih masih kepengenan banget ini jadi dosen. Karena iyalah, kayak ayolah. ngajar tuh enak kan, ngajar tuh enak gitu. Jadi bukan berarti kita tidak memilih menjadi guru tuh sekarang bukan karena jadi guru tuh nggak enak. Jadi guru tuh banyak enaknya juga dan di beberapa tempat tuh guru juga dapat privilege dan juga gaji yang lumayan besar gitu ya dibanding Hmm. pekerjaan ini. Tapi memang belum kesempatannya aja gitu, emang belum jodohnya aja sih kalau menurut gue. Dan mungkin platformnya juga bukan yang di SMA, bukan di SMP, SD gitu ya. Kalau gue lebih memilihnya di kampus karena gue lebih tertarik diskusi orangnya gitu. Jadi enak kalau punya Hmm. murid-murid yang udah bisa diajak diskusi dengan pemikiran yang matang gitu. Ya, Jujur gue belum terlalu sabar menghadapi anak SD mungkin ya. Kalau lo mungkin udah ketemu anak kecil kan udah setiap bulan gitu lo nyari casting mereka gitu. ya gitulah. Ke Sumatera Memang Selatan lo udah memang belum? Sumsel Bolang kalau aduh saya belum pernah Abang. Sumsel belum pernah kalau saya. Itulah. Paling Sumateranya ke utara, Sumateranya Sumatera Barat. Sumsel kebetulan belum, kalau saya belum. Mungkin teman-teman yang lain udah sering kali beberapa teman-teman kita di program Sibolang udah sering sekali. Iya. Sumatera Selatan tuh masih banyak banget loh, apa namanya, desa-desa yang terisolir itu masih banyak banget karena dia kan sebagiannya rawa gambut ya, jadi susah diakses gitu. Hmm, Tapi lo, ya bener. kalau kalau gue Indonesia aku pasti ke Sumatera Selatan tuh sering banget karena ya itu tadi aksesnya susah gitu. Tapi kalau kita main ke dalam desanya tuh biasanya di dalam desanya sudah jadi kebun sawit, jadi jarang kita ketemu Hmm. sama pemukiman-pemukiman besar. Ada yang nanya nih,
waktu kakak ikut perekrutan di Trans ada tipsnya biar bisa lulus nggak? Apa tips dari lo waktu itu lo lulus Trans 7 itu apa? Oh, oke. Sebenarnya nggak ada tips apa-apa ya karena eh ini beruntungnya gue gini, Po. Ini kan cerita ya. Beruntungnya gue adalah tadi lulus 2013 gue pernah ikut ke Trans TV juga. Gue ngalamin yang namanya tes tertulis, tes inter wawancara, bla bla bla, wawancara 1, 2, 3 kali sampai akhirnya ketemu sama Bang Aceh. Nah, Hmm. oke. Jadi ketika gue ngikut lagi di tahun 2014, gue ikut Trans 7, gue ikut tes lagi tuh. Dan itu soalnya sama. Iya 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 iya. Jadi gue udah ada bayangan, oh iya, gue udah nggak perlu panik dan nggak kayak orang baru ngadepin soal, santai aja ngisi. Dan itu waktunya kalau nggak salah cuma 10 detik, 5 detik kalau nggak salah. Tesnya begitu. Jadi main Iya iya psikologis. iya. Nah, Sebenarnya sih, udah lulus tertulis udah tuh, tinggal tinggal iya tinggal karena tesnya dipanggil, gitu-gitu ketemu doang. dengan produser segala macem. Nggak ada tips apa-apa, yang penting mental lu aja. Nggak neko-neko ya kalau Trans 7 Trans TV mah Iya, rekrutnya psikotes, kantor kita. wawancara, dan itu pun kalau ada beberapa user yang memang mau wawancara kita gitu ya, kalau nggak ada paling cuma 1-2 orang gitu, nggak sampai 3-4 orang gitu. Terus kalau gue Iya, dulu kan kalau gue sih kuncinya pede doang ya, lo tahu kan gue iya. gitu ya, kalau nggak jawab apa-apa juga yakin aja gitu still. Sinyal lo hilang. Still yakin dengan jawaban-jawaban gue. Oh, iya. Sinyal lo putus-putus nih. Rumah lo di Jaksel. Yes, wah suara lo udah kembali seperti itu. Rumah lo di Jakarta Selatan kan? Iya, Jakarta Selatan. Kok sinyal lo jelek banget? Iya nih kenapa ya? Kayaknya gue tahu karena lagi mau Apa? hujan jadi jelek. Apaan lo ngeles aja lo? Biasa. Ya, gila lo rumah di selatan nggak mungkin sinyal jelek. Ini kan gue juga lagi di kantor kayaknya nggak lagi mau hujan kayaknya. Iya. Kan rumah gue selatan banget, ngikut iklim Bogor. Jadi lebih sering hujan. Tapi Po, lo udah akhir main ke kampus. Pernah main nggak? Pernah sama ya dosen-dosen kita mungkin, kan bahkan berita-berita yang nggak enak pun kita sempat dengar kan tentang kampus kita gitu loh. Pernah nggak sih main lo? Terakhir gue kayak tahun lalu ya. Tahun lalu gue buat persiapan makrab dan makrabnya di Puncak di Megamendung. Tapi kalau ke kampusnya gue terakhir tahun 2017 buat waktu itu lagi baru-barunya pembentukan ikatan alumni sosiologi gitu. Jadi Eh, gue perwakilan kelas kita, lo tahu kan ya gue ketua kelas. Jadi sampai sekarang tuh orang masih invite gue terus, padahal udah dari kapan lulusnya gitu. Tapi perkembangannya banyak banget sih Kang, karena anak-anak sosiologi sekarang kece-kece terus udah gitu, banyak juga yang kece tinggal di apanya dulu selatan nih? sekarang. Banyak juga Kece yang tinggal kece di kayak selatan lu gitu ternyata, maksudnya? anak Jaksel. Terus Oh iya 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 iya. jurusan sosiologi juga peminatnya makin banyak sih. Karena kan akreditasi kita bagus. Terus dosen-dosennya lo tau sendiri kan keren-keren ya. Maksudnya banyak yang lulusan Eropa juga gitu. Jadi orang udah ngeliat ke situ sih. Ya. Gitu. Mm. Dosennya nyentrik-nyentrik ya, dosen kita ya. Nyentrik. Iya dong, nyentrik-nyentrik. Makanya lulusannya begini kan. Iya Ya, benar. walaupun waktu itu kalau nggak salah sosiologi itu baru tahun keberapa ya waktu kita masuk tuh ya? Belum lama ya? Sosiologi itu dari tahun 2002 pertama. 2002 ya? Iya, hitungannya paling muda di UNJ sih. Iya, Walaupun di paling muda fakultas di kita kampus sekarang tua. di fakultas kita tuh paling muda ada pendidikan IPS tahun 2015. Iya, betul. Terus termuda lainnya adalah kita. Tapi kampus kita kan udah tua banget ya. Dulu juga Tua jadi dari zaman tempatnya, IKIP toh. iya jadi tempatnya Suhoki nongkrong dan tidur sebelum demo dulu ya.
Iya. Aduh, Dulu kan zamannya gila. masih UI kan, namanya masih UI Fakultas Keguruan kan. Ya, Akhirnya jadi betul. UKIP, jadi UNJ Mm-mm. gitu. Ini kampus jadul Jadi banget sih kalau sampai sekarang masih kalau kayak kalau kota tua ya. ada main-main ke kampus itu kabar-kabarin, Vo. Siapa tahu nanti Iya. bisa kita apa namanya bisa ketemu kan ngobrol di kampus sama bukan ketemu kalau ketemu kita di kantor ketemu kan. Kalau Mm-mm. lagi kebetulan satu WFO ya kita Mm-mm. ketemu gitu. Cuman kalau ke kampus tuh kayaknya seru gitu kan makan bakso ya. Udah lama gue nggak ke Blok Jauh M tuh. banget sih. Sekarang tuh rasanya jauh banget ya. Jauh ya. Padahal dulu setiap Iya, hari ya karena jam 8 masuk ya kan. iya. Dulu tuh gue inget banget eh, berangkat dari rumah gue 22 halte buat nyampe UNJ. Anjir. Gue berangkat dari setengah 6 nyampe jam 8. Perjalanan gue 2,5 jam. Itu setiap hari. Kadang bisa sampai Sabtu Luar Minggu biasa kalau ya. ada acara BEM. Kalau gue mah tinggal kedip doang kan gue anak kos. Gue kos deket Iya, kampus tuh tadi tuh teman-teman yang apa teman-teman kita Gesang ya ada yang lain tuh Tito, Hera, kosan lo tuh Tajudin. tempat nongkrongnya anak-anak cowok ya. Iya, tempat nongkrongnya anak-anak cowok dan pada nginep gitu kan. Kalau kelaparan pasti main pada kosan gue tuh dia tuh. Karena beli Iya, benar. makanan dekat kosan gue murah-murah. Secara kosan lo juga paling bersih kan. Iya ya, kosan paling bersih ya kan. Iya benar, paling Sampai bersih, paling dekat. sampai kecantol sama anaknya yang punya kos. Salah. Wah, pembahasannya panjang nih pasti nih. Aduh, Gue kepikiran gitu ya. adik-adik kita bakal ngelanjutin jadi guru nggak ya? Karena tadi gue iseng nih lihat website ya. Biasa sebelum Ya, live gue anaknya riset dulu di jurusan iya dong. kita. eh, Banyak mata kuliah baru sih Kang. Maksudnya mata kuliah yang dulu belum pernah kita pelajarin. Salah satunya tuh, aduh gue lupa deh apa namanya ya. Jadi mata kuliah baru itu membuat gue ngerasa kayaknya jurusan sudah tahu bahwa lulusan pendidikan sosiologi itu nggak semuanya jadi guru karena Setuju. dilihat targetnya nih, target pekerjaan kita tuh selain di LSM, selain di Kemensos, selain di sekolah gitu ya, juga ditulis loh pekerjaan media. Mm-mm. Itu gua rasa sih bertolak sama kita berdua nih yang akhirnya kerja di TV dan juga Ya. beberapa teman di jurusan sosiologi juga ya yang akhirnya kerja di TV jadi Mm-mm. peneliti kayak misalkan Bani tuh di research and development-nya Metro TV kan dia gitu. Mm-mm. Terus dulu beberapa orang sih sempat juga sih di TV-TV lain gitu jadi menjadi pekerjaan sih adik-adik kita gitu dan gue ngeliatnya senang di website kita tuh secara official udah ditulis gitu pekerjaan media tuh jadi salah satu yang di prospek buat jurusan sosiologi. Ini ada teman kita nanya nih. Nggak usah Nanyanya dijawab lah, sok serius lu, Sang. nggak usah dijawab lah. Dia Sok juga anak serius lu. TV nih. Tahu. Lo main aja sini, Sang, lantai 5. Gue tunggu ngobrol tanya dia kan di bawah kita ya, lantai 3 ya. Iya nggak sih? Padahal beda selantai doang. Iya. Beda lantai doang, sok-sok Nggak bisa nanya. apa Nggak usah nanya jawab, langsung. nggak usah jawab. Jadi Gesang itu kan sekarang programmingnya CNN Indonesia ya. Jadi gue tahu banget tuh dia kalau nelpon kadang harus pindah-pindah program, harus ngeliat Iya. prospek iklan dan lain-lain gitu kan. Terus, ini ada Maya Elvira nih. Halo Dia Maya tanya, Elvira. jawab. Ya ampun, teman sekelas. Sebagai insan TV, Insan respon TV. perubahan cara masyarakat mengkonsumsi media, di mana TV nggak jadi lagi satu-satunya patokan hiburan dan sumber informasi. Mohon maaf, Gesang, kita ngobrol santai. Gue nggak mau jawab serius-serius. Kalau sekarang masyarakat udah nggak nonton TV lagi, itu semuanya tuh karena salahnya Gesang tahu. Dia kan harusnya memastikan kalau penonton tuh nonton kita. Iya, bener ya. Gitu Ya loh. kan? Dia harus Bener. ngotak-atik urutan programnya kan supaya orang pada nonton. Slot Kalau ya, orang nggak nonton, ngomongin slot artinya ya. salah dia dong. Tapi gini, Sang, gue punya prinsip begini. Penonton TV konvensional dengan penonton YouTube itu jelas berbeda. Benar. Jadi
kita nggak bisa menyamakan penonton YouTube dengan penonton TV itu sama. Mereka nonton sama, nggak, beda. Gitu. Kalaupun gue nggak punya datanya ya, tapi gue punya keyakinan itu. Karena apa? Karena Parah lo nggak pakai riset banget terus. karena nggak, tapi dari apa namanya, Vo? Gue jadi lupa tuh mau Lupa ya? apaan. Heeh. Tapi kalau gue ngeliat karakternya emang beda sih Kang, karakter penonton, Mm-mm. makanya platform itu juga berbeda dalam menyajikan kontennya. Kayak misalkan nih Ya. kita di TV kadang suka dibandingin ya, kok lebih tertarik sama YouTube sih gitu orang-orang. Orang-orang bilang di YouTube tuh lebih seru, terus lebih real segala macem ya karena jurnalistik kan memang punya etika dan juga apa namanya aturan yang jelas ya, bagaimana ngambil gambar, Ya. wide media close, pakai tripod dan handheld dan segala macam. Bener. Mau di YouTube kan terserah lo mau di dapur kayak mau di mana gitu, ngebawa Iya. kamera lo keliling rumah kayak itu kan nggak ada aturan Dan sama sekali dan itu dan yang ini, membuat Vo, masyarakat yang paling merasa penting sih kalau real. Mm-mm. yang paling penting sih bagi gue gini, kita media penayangan, ya kan? Kalau TV kan udah jelas kita punya filter gitu, ada yang namanya yang ngawasin kita gitu kan. Ada Nah, Dewan Pers dan lain-lain. iya ada Dewan Pers, ada KPI gitu kan. Jadi apa yang kita berikan ke masyarakat yang nonton itu bebas liar loh, anak-anak. Lu gila kan, anak-anak umur sekian tahun nonton TV, ada orang tua, ada orang anak remaja. Coba kalau YouTube. Ayo. Iya. YouTube juga masih segmented sih ya. Iya, sekarang Hanya untuk baru orang-orang yang tahap bisa mengakses baru internet baru aja. baru tahap kayak penggodokan gitu kan, kalau nggak salah si filter YouTube-nya itu belum ada. Jadi apapun bisa Iya. ditonton, dan itu yang bisa membuat filter ya dari pihak YouTube-nya sendiri. Itu sih yang kadang gue mikir, aduh bahaya juga ya. Gitu sih. Kontrolnya justru Jadi dari ya, usernya sendiri ya, kayak misalkan setting ya, YouTube Kids, terus restrict medianya dan lain-lain itu masih dari usernya sendiri, bukan dari otoritas YouTube-nya gitu. Kalau TV kan justru ya, dari otoritasnya ya. Walau kadang agak iya lolos benar. ya. Ya lolos. Ya itu dia media sekelas TV konvensional aja kadang itu masih kayak kita lolos. Itu ada hal-hal yang nanti akan digebrak sama KPI, ini nggak boleh gitu loh. Ada hal-hal kayak gitu. Nah lu bayangin kayak YouTube, medsos tuh kan, apapun itu yang jelas-jelas belum ada gitu. Dan itu bagi gue sih agak sedikit apa ya, ya perlu mungkin ke depan akan ada mungkin KPI akan turun tangan, atau mungkin ada inian apa namanya, otoritas yang berwenang yang bisa ngefilter itu. Iya, benar-benar. Gitu. Mudah-mudahan sih, asalkan memang aturannya jelas dan otoritasnya bisa dipercaya ya. Ya nggak sih? Iya. Jangan sampai Lah ntar orang-orang yang sekarang lu aja punya YouTube kan? Gimana? Sekarang pekerja TV aja pada semua punya orang YouTube. sekarang punya YouTube. Nih. Karena gue ngerasa nggak puas di TV, maksudnya gue masih meragukan hasil riset yang dipakai untuk penggunaan iklan dan lain-lain. Kenapa kita berkaca sama itu dan akhirnya penonton kita hanya nonton dangdut, sinetron dan lain-lain gitu. Nah kalau di YouTube tuh gue ngerasa sebagai penyedia konten tuh kita bisa ngedikte masyarakat untuk nonton apa gitu. Karena kita penyedianya sendiri sih gitu. Tapi kalau TV sebagai penyedianya nih kadang gue ngerasa kantor kita tuh justru mengikuti pasar tapi tidak bisa mendikte masyarakat lo nonton apa gitu, nggak bisa gitu. Tapi beruntung banget Trans7 punya program-program yang idealis ya, seperti Bolang, Indonesiaku, Laptop Si Unyil yang memang edukatif gitu, dan juga masih ditonton sama masyarakat, alhamdulillah sih gitu. Jadi kita mendiktenya juga pelan-pelan sih, nggak bisa langsung yang idealis full 100% juga nggak bisa gitu. Karena hidup matinya TV kan juga tetap dari iklan, dari media promo dan lain-lain. Benar. Ya gitu. Ya kayak contoh ya si konten media sosial sama kita TV konvensional itu bukan satu hal yang harus dipisahkan sebenarnya. Itu saling berkaitan gitu. Karena jujur aja kalau misalkan nih TV, kita kan TV kayak seolah melawan itu nggak bisa. Siapa? Misalnya masih nonton kita nggak sih? Masih kayaknya. Kayak contoh sekarang lagi begini, lagi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya yang kita mainkan adalah
konten digitalnya kita gitu, dan Iya, itu iya. menghasilkan gitu, Menurut walaupun gue, yang kita dulu pakai kan tuh, channel resmi. iya, dulu kan apa ya, waktu kita baru-barunya ngevlog di TV, kemudian baru-barunya anak TV mulai pakai Facebook dan lain-lain gitu ya buat siaran, itu tuh dulu dimulai di Amerika, dan kalau di Indonesia setahu gue dulu yang pertama kali banget ngadain pelatihan Facebook di kantor itu tuh Metro sama Kompas TV gitu. Makanya kita waktu itu Hmm, apa namanya akhirnya ngikutin gitu ya, kita on cam sambil ngevlog ceritanya walaupun pakai kamera kantor, terus ya. siaran pakai Facebook dan lain-lain gitu. Itu tuh yang duluan tuh Metro waktu itu setahu gue, Metro sama Kompas. Terus menurut gue itu adaptasi yang perlu kita lakukan sih nantinya Kang. Maksudnya siaran Hmm, kita tuh beralih ke medsos karena untuk memperluas jangkauan kita, terutama milenial kan jarang yang nonton TV konvensional ya, gitu. ya. Walaupun tetap besaran penontonnya besaran TV konvensional gitu dibandingkan medsos sampai sekarang sih. Gitu. Hmm. Ya, iya setuju. Makanya tadi gue bilang penontonnya TV dengan penonton YouTube itu jelas berbeda. Pasarnya beda itu. Dari konten yang kita kasih sama dari komen-komennya pun berbeda. Ini ada Maya Elvira. Halo Maya, Ibu Maya, Bunda Maya. Udah Maya, anak bapak apa? Ibunya Al Eldul. Iya, Kang, Bunda gue udah Maya. diingetin sama Instagram nih. Gila nggak kerasa ya? Hmm? Ternyata tinggal 3 menit lagi. Lo ada ini nggak? Oke, siap. Closing statement. Apa nih ada pertanyaan nih? Apa Iya manfaatnya nih. ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ketika keluar dari bidang pendidikan? Hmm. Nah itu tadi Satu udah alma mater dijawab di UIJ awal itu. sebetulnya. Oh, siap. Satu alma mater, bukan salam satu aspal ya kita ya. Salam satu alma mater. Banyak, Gimana? banyak bro. Ya, Apa? nggak secara bukan. Tadi udah dijawab ya sebenarnya ya. Udah dijawab sebenarnya. Jadi hal-hal yang nggak langsung itu kita secara nggak langsung kita dapetin gitu. Interaksi sama orang, kita nginep-nginep di daerah-daerah, berhubungan sama anak-anak, dengan pemerintah daerah. Itu modal-modal itu yang bahasanya modal sosial gitu-gitulah ya. Itu yang Iya ya. kita nggak bisa Anak dapet sosiologi banget loh. gitu. Iya, makanya jangan Iya. serius-serius. Jadi ilmu secara praktikal memang enggak ya, tapi ilmu yang Nggak. secara implisit didapat dari mata kuliah itu sih yang jadi bekal Mm-mm. ataupun modal sosial tadi lo bilang gitu ya. Gitu. Iya, setuju Sebenarnya sih. jurusan apapun juga harus bisa survive di industri apapun sih menurut gue, kayak ini satu kesempatan kita buat menaklukkan industri di luar bidang yang kita mumpuni gitu. Mm-mm. Jadi Ya udah itulah. bukan berarti ketika lo anak pendidikan lo cuma bisa pendidikan doang gitu kan. Setuju. Udah 2020 loh. Iya, Gitu. gitu. Oke, Thank you Po, teman-teman yang udah closing. tanya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau buat gue sih thank you banget Kang, udah bergabung ya, nanti kita bikin diskusi lagi tentang pendidikan, jurnalisme Boleh. atau apapun gitu ya. Tapi yang Mm-mm. pasti gue mau banget teman-teman di sini percaya bahwa bidang yang kita pelajari sekarang, kalau teman-teman masih kuliah nih, sebenarnya juga nggak relatable sama pekerjaan karena justru pekerjaan itu membuka kesempatan pada kita untuk belajar hal baru dari nol, menjadi pribadi yang baru lagi, Mm-mm. memperluas kemampuan-kemampuan kita yang bahkan tidak kita sadari ketika kita kuliah gitu. Jadi masih ada waktu kok Benar. untuk bisa nantinya nentuin masa depan kita gitu. Gimana lo Kang? Setuju. Gue setuju, Po. Kalau gue sih prinsipnya gini, dimanapun lo kerja, lulus kuliah nanti, kalau itu bukan dunia lo, keluar aja. Mm-mm. Itu sih. Nggak harus lo paksakan itu untuk gue mau nyaman karena ini gue kuliah udah ngambil jurusan ini, terus gue harus jadi ini gitu, harus jadi guru. Misal contoh gue nggak. Kalau emang itu ngerasa itu bukan dunia lo, lebih baik segerakan untuk keluar dan cari dunia lo sendiri. Udah itu aja. Mm-mm. Karena di situ kita bisa jadi yang terbaik ya. Setuju, Po. Benar-benar. Ya, thank you Kang. Waktunya ntar kita sambung lagi ya. Sama-sama, Next time. Po. Teman-teman, Siap. kalau mau ada pertanyaan lanjutan bisa DM ke saya ataupun DM ke Ramdan Raka. Gitu. Oke, See you, kita sampai ngobrol-ngobrol santai jumpa. next time, Po ya. Makasih Yo, banyak. assalamualaikum. Yo, assalamualaikum. Salam.